Toleransi antar umat beragama. Toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin tolerar yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik di dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya, dari yang beragam suku bangsa, agama, ras, dan bahasa yang saling berbaur menjadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah menjadi penghalang tersatukannya setiap individu di Nusantara. Contohnya toleransi antar umat beragama, misalnya sikap diri kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat yang dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Toleransi tersebut yang dikembangkan dalam bentuk saling menghormati dan saling menghargai antar sesama umat beragama dengan masing-masing agama yang dianutnya. Untuk menghindari persinggungan atau gesekan dengan orang lain atau kelompok masyarakat lain atau dalam kalangan mahasiswa, maka dikembangkanlah sikap hidup toleransi. Sikap yang harus dimiliki setiap manusia bila ingin hidupnya berhasil di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi ini juga hadir karena keanekaragaman manusia, baik secara fisik, akal perasaan, pendapat, hingga perbedaan suku, warna kulit, ras, dan agama. Saya ambil contoh toleransi dalam beragama di Indonesia. Indonesia sendiri mengakui adanya 6 agama yang dianut masyarakatnya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh suatu keberagaman yang cukup banyak, apalagi bila ditambah dengan berbagai agama lain yang dianut oleh warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Agama yang dianut warga negara asing selama sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia juga harus dihargai. Sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, maka toleransi beragama di Indonesia dikembangkan. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut sesuai dengan sila yang tercantum dalam Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2. Menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi beragama di kalangan mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa toleransi antar umat beragama juga dirasakan dan dialami oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Apalagi kita sebagai penerus bangsa untuk kedepannya, maka dari itu perlu adanya sikap toleransi antar sesama teman. Sebagai contoh, saya sendiri merasakan bahwa teman-teman saya yang sebagai mahasiswa sudah menunjukkan toleransi yang baik kepada saya. Bahkan mereka selalu mengingatkan saya untuk sholat. Sebaliknya, saya juga selalu mengingatkan teman-teman saya yang lain untuk melakukan ibadah sesuai agama mereka masing-masing.
Namun, ada juga yang masih melanggar sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak peduli dan tidak sadar tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang telah saya rasakan sendiri bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, karena seperti yang telah saya jabarkan di atas, bahwa setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, harus perlu orang lain dalam kehidupannya. Perlu kita ketahui bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting, karena setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup, dan setiap manusia pasti memerlukan manusia lain untuk segala hal yang tidak dapat dia lakukan sendirian. Demikian penjelasan saya tentang toleransi antar umat beragama. Demikian, terima kasih.